kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kesempatan dan kesehatan kepada kita semua sehingga bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Salawat serta salam yang selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama terima kasih banyak kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Elia yang sudah selalu mensupport saya dalam pendidikan CDP ini. Yang kedua, terima kasih banyak kepada Bapak Guru hebat yang sudah meluangkan waktunya untuk berkumpul di tempat ini. Kali ini saya akan melakukan diseminasi tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sebelumnya Bapak Ibu ini kan sudah pernah mendengar ya tentang budaya positif. Kalau sudah pernah, kira-kira apa yang terbesit di pikiran Bapak Ibu tentang budaya positif ini? Kira-kira apa ya? Budaya yang baik-baik, hal yang baik-baik. Ada lagi dari Bapak atau Ibu? Menurut apa? Sebenarnya sekolah kita sudah melaksanakan ya budaya yang baik-baik. Seperti salah satu contohnya semua guru itu menyambut kedatangan siswa dengan apa? Salim. Dengan salim, dengan 5S itu ya, ada sapa, ada senyum. Itu termasuk budaya positif. Apakah perlu diterapkan budaya positif ini? Baru diterapkan. Ya akan mau diterapkan seterusnya kan ya Bapak Ibu? Iya, terusnya. Kenapa budaya positif itu perlu diterapkan setiap harinya? Untuk membangun karakter. Iya, Ibu Kepala Sekolah untuk membangun karakter. Juga apalagi kira-kira dari Bapak Ibu? Menjadi kebiasaan yang baik, pembiasaan yang baik. Juga akan menumbuhkan rasa tanggung jawab pada peserta didik kita dengan melakukan budaya positif. Next ya. Ini ada beberapa konsep inti budaya positif. Yang pertama ini perubahan paradigma belajar. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia biasanya ini ada dua motivasi, yaitu motivasi intrinsik atau motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Yang ketiga selanjutnya disiplin positif. Posisi kontrol guru. Nilai-nilai kebajikan. Keyakinan kelas. Kebutuhan dasar manusia. Segitiga restitusi. Untuk keyakinan kelas ini dan segitiga restitusi ini saya dapatkan ilmu di PGP ini, di pendidikan guru penggerak. Next. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Kita dengan adanya pembelajaran paradigma baru, kita sebagai guru akan melaksanakan pelajaran berdiferensiasi. Kenapa menggunakan pelajaran berdiferensiasi? Karena mungkin ada yang tahu Bapak Ibu ya, pembelajaran berdiferensiasi. Kenapa? Ya betul. Menurut Gugus karakter anak berbeda-beda, mempunyai keunikan juga yang berbeda-beda, bakat maupun minatnya. Tadi budaya positif perlu diterapkan karena akan mewujudkan peserta didik kita mempunyai akhlak mulia yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selain mempunyai akhlak mulia, bisa mandiri dengan adanya budaya positif tersebut. Next.
Ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Kita sebagai guru mempunyai ilusi. Ilusi salah satu ini contohnya ilusi guru mengontrol murid. Kita sebagai guru pasti mengontrol peserta didik. Lanjut, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Misalnya kita apabila ada peserta didik yang bermasalah, kita akan memberi kritikan atau membuat kata-kata peserta didik itu merasa bersalah, maka pikiran kita akan karakter anak ini akan menjadi kuat. Lanjut, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Berarti apa yang dikatakan guru diikuti peserta didiknya. Next, ini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Guru mempunyai teori kontrol. Stimulus respon. Ini realitasnya kebutuhan kita sama. Realitasnya. Menurut teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Menurut stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus responnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Lanjut, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya, model berpikir menang-menang, tidak ada yang kalah. Next, ini untuk menerapkan budaya disiplin kita menerapkan juga disiplin positif. Disiplin positif. Disiplin ini berasal dari kata Latin, bahasa Latin, yang berasal dari disiplina, yang artinya belajar disiplin, mengacu pada disiplin yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, ancaman atau hukuman. Pada sebelum-sebelumnya ini sampai sekarang juga Bapak Ibu guru dalam mengatasi permasalahan saat yang terjadi pada siswa itu biasanya akan diberi hukuman atau ancaman. Terus bagi peserta didik juga yang mempunyai kelebihan pasti diberi reward. Ini biasanya motivasinya itu dari ekstrinsik, dari luar, bukan dari dirinya sendiri. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Tujuan dari disiplin positif ini menginginkan peserta didik itu melakukan perubahan yang berasal dari dirinya sendiri, bukan karena dari orang lain atau karena iming-iming atau mendapatkan reward atau imbalan. Next, nilai-nilai kebajikan.
Nilai-nilai kebajikan ini nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ini ada beberapa contoh nilai kebajikan di institusi atau di organisasi. Seperti ini, profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Poin-poin dari profil pelajar Pancasila: berakhlak mulia, berkebenekaan global, gotong royong, mandiri dan kreatif. Lanjut, ini contoh nilai kebajikan Ibu Primary Years Program: toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Keterampilan hidup, life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik bagi dirinya. Inilah nilai-nilai kebajikan. Next. Kebutuhan dasar manusia, yaitu kita sebagai manusia pastinya mempunyai kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi kebutuhan dasar manusia kita harus dipenuhi. Next. Ini ada 5 macam kebutuhan dasar manusia. 1. Bertahan hidup. Bertahan hidup itu meliputi apa saja? Makanan, pakaian, tempat tinggal yang dibutuhkan manusia. Dilihat dari kasih sayang dan rasa diterima, artinya itu kita ingin diterima dari orang lain. Misalnya seperti peserta didik ingin diterima di kalangan teman-temannya dan ingin bekerja sama, menjadi bagian dalam kelompok. Yang penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin, berpartisipasi, diakui dan didengar. Misalnya kita sebagai guru pasti ada peserta didik yang ingin berkuasa. Misalnya dia selalu ingin tampil ke depan, hanya tertentu saja ingin diakui. Yang keempat, kebebasan. Memiliki kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dan dirinya. Biasanya peserta didik itu selalu mencoba hal-hal yang baru. Jadi kita sebagai guru itu harus mempunyai strategi pembelajaran yang baik dengan memunculkan ide-ide baru. Supaya apa? Supaya peserta didik kita kesenangan kebutuhan dasarnya. Kalau kita sudah selalu memunculkan ide-ide baru, pasti peserta didik kita akan senang. Jadi pembelajaran tidak harus dijelaskan dengan kata-kata berdiri di depan. Bisa juga dengan melalui bermain, humor, antusiasme atau tertawa. Next. Ini motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada 2. Motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi dari luar. Yang selanjutnya motivasi intrinsik. Motivasi ini dari dirinya sendiri. Biasanya motivasi ekstrinsik ini dipicu dengan ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Peserta didik itu melakukan tidak nakal di kelas karena takut dihukum.
Lanjut, untuk mendapatkan imbalan. Misalnya peserta didik itu belajar dengan rajin karena pengen dapat reward atau imbalan. Motivasinya dari luar, bukan dari dirinya. Next, untuk motivasi intrinsik ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita sebagai guru lebih baik yang mana, menggunakan motivasi intrinsik atau motivasi ekstrinsik dalam membangkitkan semangat peserta didik kita? Dua-duanya. Oh iya, menurut dua-duanya. Tapi untuk yang paling baiknya itu motivasi intrinsik dari dirinya sendiri. Kalau dari luar itu pengaruhnya tidak berlakunya itu tidak seterusnya. Hanya misalnya kalau gurunya seperti ini, nurut sama gurunya. Kalau gurunya sudah berbeda, tidak dihiraukan lagi kata-kata gurunya. Next, ini dalam mengatasi permasalahan peserta didik ini ada beberapa cara. Satu yaitu hukuman. Pasti ibu sudah mengenal hukuman ya. Saat peserta didiknya itu melakukan sesuatu yang tidak baik, kadang guru memberikan hukuman. Benar atau tidak Bapak Ibu? Hukuman ini kenapa dikatakan hukuman? Ini ada 3 cara ya: hukuman, konsekuensi, restitusi. Restitusi ini saya dapat ilmu baru di pendidikan CGP ini. Nanti saya jelaskan yang hukuman. Hukuman ini terjadinya tiba-tiba, tidak terencana. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Misalnya contohnya, peserta didik kita tidak mengerjakan tugas pekerjaan rumah. Lalu kemudian seorang guru memberi hukuman lari 2 kali lapangan. Lari 2 kali lapangan ini merupakan termasuk hukuman. Karena memberi hukuman itu dengan tiba-tiba dan tidak terencana, bersifat satu arah saja untuk murid. Terus mengatasinya dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi ini terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat ini. Konsekuensi ini terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Maksudnya ini bagaimana? Terencana, kita sudah tiap hari di sekolah kan sudah ada peraturan ya, peraturan atau tata tertib. Jadi murid ini dibuat tidak nyaman. Konsekuensi, misalnya salah satu contohnya, murid itu menumpahkan air di dalam kelas. Saya barusan. Pak Imam barusan ya. Jadi apa yang barusan dilakukan Pak Imam setelah menumpahkan? Mengepel. Ya, Pak Imam mengepel. Pak Imam mengepel lantai yang basah. Itu termasuk konsekuensinya. Lanjut yang restitusi. Ini ilmu baru yang saya dapatkan. Restitusi ini atas kesepakatan bukan di satu arah. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kita tidak langsung menjustis anak ini salah, kamu ini begini, dikata-katain dengan kata kasar, tidak. Restitusi ini proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Dengan adanya kesalahan tadi, murid ini berusaha mencari solusi. Bagaimana saya setelah melakukan kesalahan, apa yang saya buat? Seperti itu. Next.
kontrol guru. Kita sebagai guru mempunyai 5 posisi kontrol. Satu yaitu sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Ini yang penghukum tadi sudah diberi contoh ya tentang penghukum. Apabila peserta didik kita salah, langsung diberi hukuman. Jadi guru saat itu sebagai posisinya penghukum. Pembuat merasa bersalah. Peserta didik yang melakukan kesalahan ini dikata-katain dengan kata-kata kasar, sehingga peserta didik ini merasa saya ini berbuat salah yang sangat besar dengan kata-kata ibu guru atau bapak guru yang tadi. Terus sebagai teman, misalnya apabila peserta didik kita melakukan kesalahan, tidak memarahinya, memanggilnya seperti berkata dengan pada temannya sendiri, dengan menggunakan bahasa yang halus. Terus sebagai pemantau, guru sebagai pemantau. Misalnya guru ini tugasnya hanya di kelas itu siapa yang belum yang bicara terus, itu hanya pemantau saja. Terus ayo kerjakan, karena melihat peserta didik tidak menulis, itu guru sebagai pemantau. Selanjutnya yang posisi terakhir ini guru sebagai manajer. Bukan hanya di perusahaan, tetapi guru di sekolah juga sebagai manajer. Apa itu manajer? Mengawasi perkembangan kelasnya, tapi dengan adanya solusi. Jadi 5 posisi kontrol ini, mungkin Bapak Ibu ini ada di posisi yang mana ini? Menurut Bapak Ibu pada saat ini? Semuanya. Iya, katanya Bu Bos semuanya. Kenapa semuanya? Karena berubah-ubah. Ya Bu Bos, karena kita sebagai guru SD. Kalau kita sebagai guru SMP, kita ada juga guru BP atau BK yang menangani. Karena guru SD, posisi kontrol ini berubah-ubah. Kalau sudah pembelajaran ini saya sharing tentang ini, jadi kita sebagai guru sebaiknya yang paling baik posisi kontrol ini, yang 5 kontrol ini, yang paling baik itu kita sebagai guru harus jadi di posisi pemantau dan manajer, menghindari pemberi hukuman atau pembuat merasa bersalah atau teman. Kenapa teman? Ini karena kalau bukan gurunya pasti tidak suka dengan guru yang lain karena tidak menjadikan merasa teman seperti itu. Next, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya ini siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Bahasa yang digunakan ini, berapa kali ibu bapak harus memberitahukan kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Ini sebagai penghukum karena sudah bapak ibu gurunya merasa kesal dengan peserta didiknya yang tidak memakai atribut. Yang selanjutnya, berapa kali bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan juga. Ini pembuat merasa bersalah. Kalau sudah berbicara seperti ini, pasti peserta didik itu merasa bersalah dengan tidak memakai atribut. Next, ini sebagai teman dan sebagai pemantau. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu bapak atau ibu yang setia sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Ini tidak menghukum atau tidak membuat merasa bersalah, hanya mengingatkan untuk memakai atributnya. Yang ini kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Ini sebagai memantau yang tidak memakai atribut. Next, yang sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu?
Kalau manajer ini pasti menanyakan permasalahannya, kemudian meminta solusinya atau bagaimana cara penyelesaiannya. Ini ada salah satu contoh posisi kontrol apakah aku. Misalnya Bapak Ibu ini kan sebagai guru, kalau ada kalimat seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Kita sebagai guru ada di posisi kontrol yang mana ya? Pembuat merasa bersalah. Iya, pembuat merasa bersalah. Mungkin ada yang lain? Iya, benar kata Bu Nurul. Bu Nurul, pembuat merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Gurunya mengatakan seperti itu. Jadi peserta didiknya merasa berbuat salah besar. Next. Ini ada contoh lagi, kamu tidak pernah benar melakukannya. Selalu menjustis anak ini tidak benar untuk melakukan sesuatunya. Kira-kira Bapak Ibu guru ada di posisi mana ini? Ya silakan Bu Yuni. Penghukum. Langsung menghukum peserta didik ini yang membuat kesalahan. Mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu yang lain? Jawaban? Kamu tidak pernah melakukannya. Next, benar, sebagai penghukum. Yang selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Menanyakan solusinya. Kira-kira Bapak Ibu sebagai apa? Bu Nurul mungkin ada jawaban? Bu Bella? Mungkin Bu Yanti ya? Sebagai manajer karena menanyakan benar betul sebagai manajer karena menanyakan solusinya. Next, ada dua lagi ya. Ayolah lakukan demi bapak atau ibu, mengajak demi bapak dan ibu. Teman bagus, pinter, Bu Nurul sama Bu Kus sudah mulai mengenal tentang posisi kontrol kita masing-masing. Next, ini kita tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Peserta didik tidak mendapat nilai. Kira-kira apa? Pembuat salah. Ya, menurut Bu Nurul pembuat salah. Menurut yang lain? Kira-kira apa? Memantau, benar. Kenapa? Memantau pekerjaan peserta didik. Next. Keyakinan kelas. Tadi sudah sekilas penjelasannya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Pada saat ini sudah ada peraturan tata tertib di kelas maupun di sekolah. Tapi saya setelah belajar di guru penggerak ini ada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mungkin ada Bapak Ibu tahu? Kesepakatan dan dibuat bersama-sama di kelas. Benar, kata Bukus, kesepakatan dibuat bersama-sama atas kesepakatan kelas. Betul. Keyakinan kelas ini terbentuk atas kesepakatan kelas. Tidak satu arah, tetapi berbagai arah. Next. Ini saya sudah melakukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu anak-anak diberi kebebasan. Pengen bagaimana kelas ini. Kemudian setelah sudah menentukan kesepakatan kelasnya, jadi menjadi keyakinan kelas. Misalnya contohnya, keyakinan kelas ini menghindari kata-kata negatif, menggunakan kata-kata positif. Makanya tidak menggunakan peraturan. Misalnya contohnya peraturan yang ada di kelas. Tidak makan ketika pembelajaran. Tidak makan ketika pembelajaran. Kalau di keyakinan kelas tidak boleh menggunakan kata tidak, jangan.
menghindari. Kenapa tidak boleh menggunakan ini? Karena ini merupakan kalimat negatif. Di dalam keyakinan kelas menggunakan kalimat positif. Misalnya seperti tidak membuang sampah di kelas, membuang sampah pada tempatnya. Diganti dengan kalimat membuang sampah pada tempatnya. Misalnya lagi, tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Keyakinan kelasnya sebelum jam pelajaran dimulai. datang sebelum jam pelajaran dimulai, boleh. Datang tepat waktu, nggak boleh. Keyakinan kelas perlu digunakan atau diterapkan, perlu banget, karena merupakan menggunakan kalimat positif dan atas kesepakatan bersama. Saya sudah melakukan keyakinan kelas, misalnya contohnya menghargai sesama teman, datang tepat waktu, sopan santun kepada ibu atau bapak, guru dan temannya, memakai seragam dan atribut lengkap, membuang sampah pada tempatnya. Keyakinan kelas ini lalu ditempel atau dipajang di kelas. Keyakinan kelas ini atas kesepakatan bersama. Jadi tidak ada yang dirugikan salah satunya. Keyakinan kelas ini dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab dengan sendirinya tanpa paksaan karena sudah sepakat sebelumnya. Untuk mengatasi permasalahan pada peserta didik, kita menggunakan lebih baik menggunakan segitiga restitusi ini. Adapun tahapan segitiga restitusi ini yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi ini merupakan proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nanti ini ada contohnya segitiga restitusi. Next, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses menstabilkan identitas. Kata-katanya misalnya salah satu contohnya ini, berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Kamu berhak merasa begitu. Next, validasi. Ini tentang validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan. Salah satu kalimat contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi tidak langsung marah-marah terhadap peserta didik kita yang melakukan kesalahan. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang selanjutnya, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting. Ini dari tindakan validasi yang salah. Next. Ini sudah validasi tindakan yang salah juga. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Motivasi dari dalam diri kita sendiri. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal? Next, yang ini adalah salah satu contoh segitiga restitusi yang saya lakukan.
Ini jadi sih. Dalam penerapan program disiplin positif ini, hendaknya kita sebagai guru harus memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai emoh atau manajer, bukan lagi sebagai penghukum atau pembuat. Terus yang menuntut proses muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Itulah pemaparan saya tentang penerapan pengalaman dan penerapan tentang budaya positif. Saya akhiri sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah ya, kalian semua bisa masuk sekolah dengan sehat hari ini. Hari ini kelas 2A itu Miss Eka akan mau membuat keyakinan kelas. Pernah dengar nggak nama keyakinan kelas? Nggak pernah dengar? Keyakinan kelas itu ya seperti peraturan. Di sekolah atau di kelas ada nggak peraturan? Terus seperti peraturan juga tata tertib ada? Juga. Tapi kalau keyakinan itu menggunakan bahasa positif. Bahasa positif bagaimana Miss? Itu keyakinan kelas. Kalau ada di peraturan itu bahasanya menggunakan bahasa negatif. Seperti misalnya peraturan di sekolah ada, di kelas juga ada. Tidak boleh membuang sampah sembarangan, menggunakan kata tidak. Dan ada lagi contohnya yang peraturan itu apa? Jangan membuang sampah sembarangan. Itu peraturan, ya kan? Peraturan yang ada di kelas atau maupun di sekolah. Kalau keyakinan itu bagaimana nih? Keyakinan itu menggunakan bahasa positif. Bagaimana contohnya? Seperti tidak boleh membuang sampah di jalan, misalnya di dalam kelas. Untuk keyakinan bagaimana? Membuang sampah pada tempatnya. Menghindari, kalau keyakinan kelas itu menghindari kata-kata tidak, kata-kata jangan. Yang contohnya yang keyakinan bagaimana Miss? Seperti apa?
Bagus, pinter Rania. Ada lagi. Misalnya apa namanya? Membuang sampah di tempat. Membuang sampah di tempatnya. Itu bentuk-bentuk keyakinan kelas. Sudah paham semua? Sudah. Kenapa kelas 2A mau membuat keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas itu akan apa namanya? Iya, tata tertib yang harus mematuhi siapa itu? Keyakinan kita. Yang membuat siapa? Kita atas kesepakatan bersama. Sama-sama temanmu. Kesepakatannya apa namanya? Guru dan murid, karena mau membuat keyakinan kelas. Kenapa harus keyakinan kelas? Karena dengan keyakinan kelas kamu akan bertanggung jawab atas apa yang dibuat, disepakati. Apa yang diyakini kamu harus kamu mempunyai apa? Tanggung jawab. Misalnya keyakinan kelasnya membuang sampah pada tempatnya. Tanggung jawabnya kamu bagaimana? Membuang sampah pada tempatnya. Kapan itu? Setelah membeli apa namanya? Jajanan, dibuang ke tempat sampah. Membuang sampah pada tempatnya. Misalnya, apa lagi? Tidak boleh datang terlambat. Itu peraturan. Kalau keyakinan kelasnya bagaimana? Datang tepat waktu. Bagus, pinter, Rasdan. Sudah bisa kan membedakan keyakinan kelas? Sudah. Siapa yang belum paham? Keyakinan kelas kalau sudah terbentuk, kita harus apa? Diaturkan apa? Dilaksanakan. Nanti kita kelas 2A apa? Membuat keyakinan kelas. Siapa yang bertanggung jawab? Kita semua. Miss Eka juga bertanggung jawab. Sudah paham tentang keyakinan kelas? Nah, sekarang kita akan membuat keyakinan kelas dengan kamu menulis kalimat keyakinan satu-satu ini. Mau diberikan ini kertas. Nanti ini diisi keyakinan menurut kamu. Apa menurut kamu? Bisa kan enggak? Bisa. Coba ya ditulis. Nanti ditempel di sana di keyakinan kelas. Satu saja. Ayo. Kuning. Kuning. Dan biru. Ayo. Ditulis keyakinan kelasnya. Pengen bagaimana kelas kalian? Itu sudah nempel. Sudah ditulis. Tak usah. Keyakinan kelasnya. Pengen apa kelasnya kamu itu?
menghargai sesama, datang tepat waktu, membuang sampah tempatnya. Santun kepada ibu dan bapak, guru dan sesama temannya. Selanjutnya memakai atribut lengkap. Sudah, itulah yang keyakinan kelas 2A hebat. Keyakinan kelasnya ada itu ya. Ada beberapa yang sudah ditempel di sini. Hasil keyakinan ini hasil dari apa? Kesepakatan kita semua, kesepakatan kelas. Sudah sampai di sini tentang keyakinan kelas, karena keyakinan kelas 2A sudah terbentuk. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Rania. Halo, nama saya Lina. Hai, nama saya Pokne. Sekali. Lebih bersikap disiplin.